Mari kita buka ayat kita. Ayat kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Bapak Ibu Saudara yang tidak membawa Alkitab mungkin bisa lihat di depan. Tapi yang bawa Alkitab boleh dibuka Alkitabnya. Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Sudah ketemu, katakan amin? Oke. Hari ini kita akan baca bergantian. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, di depan berarti ayat yang putih. Bapak Ibu Saudara baca yang genap, di depan berarti yang kuning. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat itu datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapihnya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Diberkatilah yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara, saya akan jelaskan konteksnya lebih dulu sebelum kita akan bahas ayat ini. Nggak ada di PowerPoint, minta tolong multimedia. Kisah Para Rasul 5, Bapak Saudara bisa cek Alkitabnya. Minggu lalu, saya ingatkan kembali, minggu lalu kita belajar soal Ananias dan Safira. Sebuah hukuman yang menakutkan bagi seseorang yang berdusta di hadapan Roh Kudus dan di hadapan Allah. Langsung mati, Bapak Ibu Saudara. Mereka menjual tanah, lalu setengah mereka ambil sendiri, setengah mereka taruh di depan kaki para rasul. Yang jadi masalah bukan setengah-setengah itu tadi, yang jadi masalah adalah mereka berkata bahwa itu seluruh yang mereka jual. Jadi itu yang membuat mereka akhirnya dihukum mati sama Tuhan. Oke? Setelah itu Kisah Para Rasul 5 ayat 13 muncul seperti ini. Orang-orang lain atau orang-orang di luar kekristenan waktu itu masih belum disebut Kristen, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu orang-orang yang percaya Kristus masih jadi salah satu sektenya Yahudi. Begitu ya. Kita sebut saja mereka gereja. Orang-orang lain, yaitu orang-orang di luar gereja, tidak berani menggabungkan diri. Yang gak berani orang ada yang mati. Gitu. Berarti serius ini. Gitu kan. Tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Ayat 14, makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Gak ada yang berani masuk, gak ada yang berani menggabungkan diri, mereka dihormati, tapi jumlah mereka tambah banyak. Kenapa tambah banyak ya? Karena kebenaran diberitakan. Ayat 15, bahkan ada sebuah kepercayaan, mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya, membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Sampai ada sebuah kepercayaan di sekitar situ. Lukas mencatat bahwa kita nggak tahu ada yang sembuh nggak karena bayangan Petrus, tapi saking hebatnya pelayanan para rasul, sampai dipercaya bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan. Begitu. Namun ayat 16-nya jadi kontras. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Nah, kita nggak tahu yang disembuhkan itu dari bayangannya Petrus atau enggak. Cuma Lukas mencatat bahwa orang banyak disembuhkan dari kerasukan setan maupun dari penyakit. Semakin gemparlah Yerusalem, semakin gemparlah orang-orang Yahudi, lalu muncullah, boleh kembali ke PowerPoint, lalu muncullah ayat tadi. Biasanya kalau sesuatu bergerak, sesuatu semakin tumbuh pesat, ada orang yang nggak suka. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Mulai banyak orang yang nggak suka. Yang nggak suka adalah, boleh kembali ke PowerPoint tadi yang slide satunya, ayat 17-nya. Nah, yang nggak suka adalah orang-orang imam besar dari mazhab Saduki. Begitu. Boleh next 2 kali. Hari ini poin saya ada 3 Bapak Ibu Saudara. 3, ini adalah hidup
orang Kristen. Ketiganya akan pasti kita lewati, pasti kita lalui, pasti kita alami. Dan semoga hari ini kita mendapatkan berkat dari firman ini, karena ya mungkin ada banyak sudut pandang yang akan diubahkan oleh Tuhan hari ini. Yang pertama, kita dikasih untuk dibenci. Yang kedua, kita akan dipenjara karena kebenaran. Yang ketiga, boleh balik satu slide sebelumnya ya. Yang ketiga, kita sudah diselamatkan untuk bersaksi. Oke, 3 poin ini ya. Kita dikasih untuk dibenci, kita dipenjara karena kebenaran, dan terakhir kita akan diselamatkan untuk bersaksi. Sebelum saya masuk ke poin 1, saya mau tanya dulu yang siap belajar, katakan amin. Sekali lagi yang siap belajar, katakan amin. Amin. Kita masuk ke poin pertama. Kita dikasihi untuk dibenci. Boleh next? Ya. Ayatnya ayat 17 Bapak Ibu Saudara. Boleh next satu kali lagi? Ya. Orang yang membenci Injil, orang yang menolak Injil, mungkin kita berpikir bahwa orang-orang itu ada di luar dari gereja. Tapi sejak awal pemberitaan Injil, begitu ya Bapak Ibu Saudara ya, sejak awal pemberitaan Injil, yang menolak Injil lebih dulu adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Imam besar dan orang Saduki dua-duanya orang yang melayani di bait Allah. Bahkan imam besar ini pemimpin di bait Allah. Sedikit konteks mungkin tadi pagi saya lupa menjelaskan konteksnya Bapak Ibu Saudara. Konteksnya seperti ini. Imam besar itu orang yang mengatur seluruh ritual yang ada terjadi di bait Allah. Jadi korban penghapusan dosa, korban tahunan dan sebagainya semua yang ngatur imam besar. Lah orang Saduki itu apa? Orang Saduki itu salah satu sekte dari Yahudi. Gitu ya. Ada Flavius Josephus menulis ada 3 sekte terkenal di zaman itu. Yang pertama sekte Farisi. Farisi itu orang-orang yang selalu berdebat sama Kristus. Betul ya? Selalu berdebat sama Yesus. Perdebatan mereka selalu ngomongin soal Taurat. Loh, engkau kok menyembuhkan orang di hari Sabat, gitu kan? Orang Farisi kan? Loh, engkau kok tidak melakukan hukum Taurat? Loh, engkau kok tidak mencuci tanganmu dan sebagainya. Oke? Itu orang-orang Farisi, orang-orang nanti yang akan kita bahas sebagai orang-orang yang legalisme. Sekte kedua adalah sekte Saduki. Saduki itu apa? Saduki ini lebih liberal Bapak Ibu Saudara. Mereka nggak percaya roh, mereka nggak suka ngomongin soal segala sesuatu yang supranatural. Jadi kalau ada orang Farisi yang ngomongin Musa membelah laut merah, mereka nggak setuju. Kita tidak percaya soal itu. Tapi mereka tetap melakukan hukum Taurat. Orang Saduki ini nggak percaya malaikat, nggak percaya surga dan neraka, nggak percaya kebangkitan. Jadi mereka nggak percaya sama roh-roh. Dan terakhir sekte yang paling terkenal adalah Zelot. Z-E-L-O-T. Ada satu murid Tuhan Yesus yang terkenal dengan Zelot ya, Simon orang Zelot. Ini adalah sekte Yahudi juga. Zelot ini sama kayak orang Farisi, tapi mereka percaya bahwa mereka dipanggil Tuhan untuk membebaskan Israel dari tangan Romawi. Makanya orang Zelot itu sebenarnya orang-orang yang gerilya untuk memberontak. Simon orang Zelot itu salah satu orang yang suka gerilya untuk berontak. Gitu. Makanya ikat pinggang mereka selalu ada pisau, orang-orang Zelot itu. Mereka suka bunuhin orang-orang Romawi karena mereka percaya mereka dipilih Tuhan untuk itu. Nah dari 3 mazhab yang terbesar di Yahudi ini, ada orang Saduki yang waktu itu, ini yang jadi sebuah fakta menarik Bapak Ibu Saudara. Di pelayanannya Kristus yang menentang Kristus orang-orang Farisi. Karena Kristus selalu bertindak, selalu melakukan sesuatu yang bertentangan sama hukum Taurat, padahal sebenarnya nggak bertentangan. Esensial. Tapi di masa para rasul, musuhnya Injil itu bukan orang Farisi lagi, orang Saduki. Kenapa orang Saduki? Karena di zaman Kristus, orang-orang Farisi itu bermusuhan sama Kristus karena Kristus ngajarnya di luar Yerusalem. Betania itu jauh dari Yerusalem Bapak Ibu Saudara. Karena Kapernaum, Galilea itu jauh dari Yerusalem. Lah siapa yang menguasai daerah luar Yerusalem? Orang Farisi. Orang Saduki menguasai bagian dalam Yerusalem. Lah rasul-rasul ini melayaninya di mana? Penyembuhan di Gerbang Indah itu gerbang depan Yerusalem, depan Bait Allah. Yang terganggu siapa? Orang Saduki. Hari ini kita belajar bahwa ternyata yang menolak Injil pertama kali adalah orang-orang di dalam Bait Allah. Nah sekarang kita bawa ke zaman modern. Ada nggak sih orang yang menolak Injil di dalam gereja? Ada nggak Bapak Ibu Saudara? Yang merasa ada katakan Nah, bagus. Ada ya orang yang menolak Injil dalam gereja Bapak Ibu Saudara? Boleh next? Siapa yang menolak Injil? Itu pertanyaan pertamanya.
Sebelum kita ngomongin orang-orang di luar sana yang menolak Injil, orang-orang yang tidak Kristen, yang bahkan tidak mengenal Kristus, mari coba kita lihat diri kita sendiri, ternyata ada dua bagian, ada dua golongan yang sebenarnya menolak Injil meskipun mereka tahu soal Tuhan dan di dalam gereja. Dan berbahagialah jika hari ini kita tersinggung sama ini. Oke? Yang pertama adalah imam besar atau kaum legalisme. Imam besar ini menolak Injil karena mereka takut kekuasaannya terganggu. Kalau misalnya aku percaya sama Injil, maka orang-orang nggak percaya lagi sama ritual-ritual. Orang-orang nggak bakal beli kambing domba lagi. Kekuasaanku bakal terbatas. Orang-orang legalisme ini sebenarnya orang-orang yang mikirin soal aturan, tapi sebenarnya ngomongin soal diri mereka sendiri. Mereka percaya sama aturan, mereka terus-menerus melakukan aturan, tapi sebenarnya aturan-aturan itu mereka buat untuk kebanggaan diri mereka sendiri. Yang kedua adalah orang Saduki, orang-orang liberal, orang-orang yang percaya bahwa Tuhan begitu baik. Orang-orang Saduki ini nggak percaya sama kebangkitan, sama roh. Banyak ya orang Kristen yang seperti itu. Yang pernah ketemu orang-orang Kristen macam orang Saduki ini boleh katakan ahem lagi. Saya datang ke gereja, tapi saya nggak percaya mujizat. Buat saya, ora et labora, bekerja dan berdoa. Saya akan kerja mati-matian, saya nggak percaya mujizat. Banyak orang-orang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Atau saya nggak akan ke dokter. Itu orang-orang yang sangat percaya sama roh. Tapi orang-orang Saduki ini nggak. Saya pasti akan ke dokter. Saya nggak percaya obat. Bagi saya, mujizat itu nanti-nanti. Yang penting saya ke dokter dulu. Begitu. Makanya ada dua ideologi besar yang sebenarnya menolak Injil, tapi mereka tetap ada di gereja. Dan dari dulu sampai sekarang, ini terus ada, Bapak Ibu Saudara. Boleh next? Hari ini kita akan membahas yang pertama adalah orang-orang yang legalisme atau orang-orang yang sama seperti imam besar tadi. Atau pakai bahasa Alkitab orang-orang Farisi. Mereka ini sebenarnya bagaimana sih Bapak Ibu Saudara? Kenapa mereka menolak Injil meskipun mereka ada dalam gereja? Bagi mereka seperti ini. Kita mulai dari ini dulu ya. Bagi mereka Tuhan itu kudus. Jadi semua orang harus kudus. Terdengar benar? Terdengar benar ya? Oke? Semua orang harus kudus. Masalahnya semua orang tidak bisa jadi kudus tanpa bantuan dari Tuhan. Betul atau enggak? Buat orang legalisme, mereka percaya bahwa semua orang bisa kudus dengan kemampuan mereka sendiri. Hasilnya sia-sia. Mereka percaya bahwa, itu Bapak Ibu Saudara, ketaatan mereka akan menghasilkan keselamatan. Terus mereka juga percaya bahwa mereka dibenarkan karena iman dan perbuatan. Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Alkitab mengatakan kita dibenarkan hanya karena iman. Dari iman muncul perbuatan. Bukan berarti iman plus perbuatan berakhir keselamatan. Abraham pun Alkitab mencatat, Abraham dibenarkan karena iman. Nuh dibenarkan karena iman. Ada itu di Ibrani 11. Semua orang itu disebut saksi-saksi iman, bukan saksi-saksi perbuatan. Tapi orang-orang legalisme percaya ini Bapak Ibu Saudara. Mereka melayani untuk menambah nilai tawar mereka di hadapan Tuhan. Oh, aku melayani supaya ya aku diselamatkan. Aku melayani supaya hidupku aman. Seolah-olah dengan mereka melayani, nilai mereka nambah dikit. Dan biasanya, orang legalisme ini selalu sombong. Aku sudah ngelakuin ini, itu, kamu belum. Di atas sendiri. Mereka percaya bahwa kebenaran bisa dilakukan tanpa anugerah. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, ini. Akhirnya orang-orang legalisme ini percaya bahwa anugerah Allah itu bisa dibeli dengan perbuatan mereka. Ada nggak ini di gereja Bapak Ibu Saudara? Banyak. Ini muncul dalam sikap-sikap yang seperti ini. Nggak terlalu kelihatan. Tapi biasanya munculnya dari omongan seperti ini. Kamu loh bangkrut soalnya nggak melayani Tuhan kayak aku. Hidupmu berantakan. Ya iya kamu nggak pernah doa malam kayak aku. Coba kayak aku. Full doa malam. Hidupmu pasti aman. Pernah dengar seperti ini dalam gereja? Pernah? Yang pernah katakan amin. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan pernah dengar di gereja. Karena kita ini gereja isinya juga orang-orang yang belum benar Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama dibenarkan. Masalahnya kalau legalisme ini terlalu condong, akhirnya kita jadi ekstrim kanan. Kita jadi orang-orang yang merasa bahwa anugerah Tuhan bisa dibeli Bapak Ibu Saudara. Anugerah Tuhan itu gak bisa dibeli, tapi Tuhan kasih kita secara cuma-cuma. Begitu.
Orang-orang legalisme, orang-orang Farisi ini percaya bahwa dengan menaati seluruh hukum Taurat mereka diselamatkan. Dengan melayani kita pasti diselamatkan. Dengan berbuat baik sesuai Alkitab kita pasti diselamatkan. Terdengar benar. Tapi ini tidak sesuai dengan Injil. Nah biasanya orang-orang seperti ini munculnya sifat kaku dan saklek. Gitu. Kelihatan Senin si A yang harusnya WL Minggu, kelihatan Senin berdosa. Orang-orang legalisme ini biasanya langsung gini, turun lo kamu dari mimbar, kamu lo berdosa, aku lihat kamu hari Senin kemarin. Lagi duduk jadi jemaat, WL itu loh berdosa. Aku lo lihat DE, ngutang gak bayar. Saya berani-berani nih WL. Kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Mereka percaya bahwa mereka lebih baik. Ingat di Alkitab ada cerita seperti ini. Ada orang Farisi ya yang duduk di bait Allah, terus ada orang muncul dari belakang. Dia cuma berdiri di belakang. Orang Farisi ini berdoa apa sama Tuhan? Ya Tuhan, aku bersyukur karena tidak seperti orang di belakang situ. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Terus kita yang baca Alkitab juga, ya Tuhan aku bersyukur karena saya tidak seperti orang Farisi itu. Ya sama aja sebenarnya. Muter aja circle-nya. Orang-orang ini akan memunculkan barisan sakit hati, BSH. Wes aku gak gereja kono maneh dihakimi tok. Lah, munculnya orang-orang yang sakit hati dari orang-orang legalisme ini, akhirnya muncullah ideologi baru, boleh next? Namanya liberal. Liberal ini apa Bapak Saudara? Kebalikannya. Kalau orang-orang yang legalisme tadi terlalu kaku, harus ngelakuin A, B, C, D buat keselamatan, orang liberal, kita dibebaskan untuk hidup. Hidup kita untuk dinikmati dalam Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita, gitu ya. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga kita pasti selamat. Biasanya orang-orang liberal ini kalau terlalu condong ke kiri, mereka akan berpikir seperti ini. Gak usah bertobat, Tuhan pasti menyelamatkan. Makanya ada banyak juga orang-orang liberal ini gak kelihatan tapi di gereja. Kelihatannya di hari-hari. Terus berdosa, gak mikir pertobatan. Karena berpikir dengan sadar ya, bukan dengan tidak sadar. Dengan sadar bahwa aku pasti diampuni. Tuhan pasti mengampuni gak Bapak Ibu Saudara? Pasti. Tapi kita lupa sama Injil. Injil itu ngomong apa? Setiap kali Tuhan Yesus menyelamatkan seseorang, memberikan mujizat kepada seseorang, ingat Tuhan Yesus selalu bilang apa? Bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Paling terkenal cerita orang yang berzina. Datang dibawa sama orang-orang Farisi di depan Tuhan Yesus, sebret. Tuhan Yesus bilang apa? Siapa yang tidak berdosa boleh lempari dia dengan batu. Begitu kan? Satu-satu mundur. Oke? Terus Tuhan Yesus bilang, aku pun juga tidak akan menghukum kau. Selesai sampai situ, ada kalimat selanjutnya, pulanglah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Orang liberal gak percaya itu. Biasanya ini kaum-kaum Kristen yang suka sama grace, suka sama kasih karunia. Oh, hidup saya pasti diampuni, saya akan tetap berdosa. Akhirnya kalau orang legalisme tadi anugerah itu tampak bisa dibeli, kalau buat orang liberal, anugerah itu bukan murah, tapi murahan. Seolah-olah salib Kristus tuh begitu murahnya sampai bisa, yaudahlah gue injek-injek aja gitu. Yaudahlah aku akan hidup seenaknya, Tuhan pasti mengampuni. Mereka merasa bahwa mereka hanya dibenarkan karena iman, jadi mereka gak perlu ngelakuin perbuatan baik. Udahlah aku pasti selamat kok. Ada gak orang-orang seperti ini di gereja Bapak Ibu Saudara? Ada. Saya gak akan bilang banyak, kalau saya bilang banyak nanti iman saya seperti itu. Enggak. Saya bilang ada. Ada di sini. Harusnya tidak ada. Ada di sini Bapak Ibu Saudara? Sama-sama bilang gak ada. Gak ada. Itu iman Bapak Ibu Saudara ya. Jangan sampai ada di sini orang-orang yang merasa bahwa wes saya melayani seenaknya aja. Tuhan pasti mengampuni saya. Gitu. Saya pasti dikasih Tuhan, saya tetap berdosa aman kok. Tuhan akan mengampuni saya. Apa jalan tengahnya Bapak Ibu Saudara? Legalisme sama liberalisme selalu membombardir kita. Jalan tengahnya apa? Jalan tengahnya adalah, boleh next? Saya coret di bawah dua-duanya. Jalan tengahnya adalah Injil. Sama-sama katakan Injil. Injil. Jalan tengahnya adalah Injil. Kita lihat jalan tengah. Pertama, legalisme percaya bahwa kekakuan dan kesaklekan itu penting. Orang liberal percaya kita semua dibebaskan. Tapi Injil percaya kita semua dibebaskan namun punya
tanggung jawab. Itu loh Injil Bapak Ibu Saudara. Injil itu percaya bahwa ini, Tuhan itu kudus tapi juga penuh kasih. Melalui apa kita bisa lihat itu? Dari salib Kristus. Dari salib Kristus kita lihat, oh Tuhan itu kudus, jadi semua orang yang berdosa harus dihukum mati. Tapi Tuhan juga mengasihi kita, karena Dia tidak menghukum kita, Dia sendiri yang dihukum. Itu adalah hebatnya Injil, makanya Injil itu melihat anugerah Allah sebagai sesuatu yang sangat berharga dan indah. Injil juga akhirnya membuat kita mengerti begini Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik itu adalah hasil dari iman. Biasanya orang-orang legalisme itu pakai kata-kata di Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi mereka berpikir, oh perbuatan itu yang penting. Dimulainya semua dari iman Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita kerjakan itu berdasarkan iman kita. Kalau kita beriman sama Kristus, yang kita kerjakan pasti menyenangkan Kristus. Di atas tuh yang keselamatan diperoleh karena iman dalam Kristus. Yang di tengah-tengah ini, orang legalis percaya bahwa mereka begitu kuat melalui pelayanan, melalui ritual. Orang-orang liberal percaya bahwa mereka sangat lemah, sehingga mereka pasti akan terus jatuh dalam dosa, dan akhirnya mereka tidak mau berhenti dalam dosa. Tapi orang berinjil mengakui kelemahan mereka, dan mereka sadar bahwa mereka dikuatkan hanya dalam kasih Kristus. Cukuplah kasih karunia, Tuhan pernah bilang gitu sama Paulus. Karena di dalam kasih karunia, dalam kelemahanlah kamu kuat. Injil itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Aku lemah, maka aku kuat. Dalam siapa? Dalam Tuhan Yesus. Injil nggak sok kuat, Injil juga nggak playing victim. Aku terlalu lemah, dagingku lemah. Enggak, Injil itu aku lemah, tapi aku dikuatkan dalam Kristus. Ini jalan tengahnya Bapak Ibu Saudara. Dan terakhir, di dalam Injil, setiap orang yang percaya Injil akan terus menerus bertobat. Bukan karena mereka ingin diselamatkan, tapi karena mereka sudah sadar, saya sudah diselamatkan. Maka saya harus bertobat setiap hari serupa dan segambar dengan Kristus. Susah? Susah. Tapi orang-orang berinjil sadar bahwa salib Kristus membuat mereka dikuatkan. Ini jalan tengahnya, dan ini yang akan membuat kita seumur hidup akan selalu dibenci oleh dunia. Karena kita melakukan ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua yang di tempat ini, termasuk saya juga, kita akan terus bertahan dalam Injil. Jangan sampai kita belok ke legalisme, percaya bahwa pelayanan kita akan membeli kasih karunia, atau kita belok ke liberal. Udahlah, gak usah pelayanan, gak usah apa, kita pasti selamat. Kita harus tetap dalam Injil, Bapak Ibu Saudara. Di jalan tengah yang benar. Yang dapat firman yang katakan amin? Kita lanjut poin kedua. Yang kedua, di penjara karena kebenaran. Boleh next? Ada ayat 18 bilang begini Bapak Ibu Saudara. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Saya mau tanya Bapak Ibu, para rasul ini melakukan judi online? Enggak. Apa yang mereka lakukan? Mengabarkan Injil, melakukan sesuatu yang benar kan? Tapi mereka ditangkap, mereka dipenjara. Pertanyaannya, loh kok bisa ngelakuin sesuatu yang benar dan dipenjara? Lebih dalam lagi, kita mungkin menanyakan ini Bapak Ibu Saudara. Loh, mereka ini ngelakuin kebenaran atas nama Tuhan. Kok Tuhan membiarkan mereka dipenjara? Pertanyaan ini harusnya selalu kita tanyakan setiap hari, karena kita seringkali ngerasa gak adil dalam hidup ini. Loh, saya kan ngelakuin hal yang benar Tuhan. Kok saya di PHK? Saya sering kali dengar ada cerita orang-orang yang benar-benar melakukan hal baik di kantornya, tapi malah kena PHK. Pernah dengar cerita itu seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Ngorbanin sesuatu buat imannya. Bayangkan, kok bisa saya malah dikucilkan? Padahal hidup saya penuh dengan kebenaran. Para rasul juga sebenarnya bisa tanya itu. Tapi hari ini saya bukan mau membahas solusinya, tapi saya mau bahas alasannya. Alasannya apa Bapak Ibu Saudara? Boleh next? Kita akan lihat dulu komentari dari Matthew Henry untuk ayat ini. Matthew Henry bilang seperti ini. Tidak ada penjara yang begitu gelap, begitu kuat bagi Allah dapat mengunjungi umatnya di dalamnya. Dan jika ia berkenan, ia akan mengeluarkan mereka. Kesembuhan dari penyakit, pembebasan dari masalah yang diberikan, bukan agar kita dapat menikmati kenyamanan hidup, melainkan agar Allah dimuliakan dengan pelayanan hidup kita. Setuju katakan amin? Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita diizinkan masuk ke dalam penderitaan, lalu dilepaskan sama Tuhan, bukan untuk kita nyaman. Bukan untuk kita datang ke tempat-tempat yang membuat kita nyaman. Tak healing dulu.
Aku dibebaskan, aku disembuhkan, biasanya gitu. Saya disembuhkan dari stroke, saya disembuhkan dari cancer gitu kan. Saya akan melayani Tuhan. Di hari Minggu pertama dia disembuhkan sama Tuhan, berangkat ke Singapura. Saya tak senang-senang dulu sama keluarga Tuhan. Gitu Bapak Ibu Saudara. Kita dibebaskan, kita dilepaskan, bukan untuk kenyamanan, tapi untuk pemberitaan Injil. Untuk kemuliaan Tuhan. Apakah penderitaan itu dekat sama kita? Sangat dekat. Boleh next, ada 2 ayat yang akan saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Matius 5 ayat 10 sampai 12. Kita baca sama-sama ya, biar jadi iman kita. Sama-sama, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Saudara tahu ayat ini, Matius 5 ini, itu khotbah di bukit. Tuhan Yesus berkhotbah di bukit. Kita boleh cek Alkitab kita masing-masing ya. Mari kita cek Alkitab kita masing-masing. Matius 5. Saya tadi pagi nggak ngajak jemaat untuk ngecek ini. Kita lihat perikopnya Bapak Ibu Saudara. Sudah ketemu semua Matius 5 ayat 1? Ya, perikopnya apa Bapak Ibu Saudara? Khotbah di bukit pasal 5 sampai 7, bawahnya apa? Ucapan bahagia. Ada bahagianya? Saya mau kasih tahu sebuah fakta Bapak Ibu Saudara. Kata berbahagia di sini pakai kata bahasa Yunani, makarios. Sama-sama katakan makarios. Sekali lagi, makarios. Bapak Ibu Saudara tahu artinya makarios? Artinya diberkati, bukan berbahagia. Jadi kalau kita baca ayat ini dengan bahasa aslinya, Bapak Ibu Saudara boleh cek nanti di bahasa Inggris ya, mau KJV, mau NIV, semuanya nggak pernah pakai kata rejoice atau be joy atau be happy. Semuanya pakai kata bless. Diberkatilah orang yang dianiaya oleh karena aku. Saya akan pakai pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh hamba Tuhan. Yang mau diberkati katakan amin. Sekali lagi yang mau diberkati katakan amin. Saya lanjutkan ayatnya ya. Saya nggak tafsir apa-apa ya. Yang mau dianiaya katakan amin. Sekali lagi. Saya nggak pakai tafsiran apa-apa ya. Saya cuma bacakan ayatnya. Yang mau diberkati katakan amin. Yang mau dianiaya katakan amin. Itu gereja. Iman gereja itu, ini saya nggak ngajarin teologi penderitaan Bapak Ibu Saudara. Saya ngajarin apa yang Tuhan Yesus lakukan dan Alkitab LAI menunjukkan bahwa perikopnya lo ucapan bahagia. Lo bahagia dari mana? Ternyata kebahagiaan kita adalah saat kita menderita untuk Kristus. Cara pandang Injil itu mengubah sudut pandang kita. Seseorang ingin hidup fame, jabatannya naik, karirnya naik, keuangannya naik, tapi Kristus bilang, kalau kamu akan diberkati saat kamu dianiaya karena aku. Kamu akan diberkati saat kamu dicela dan difitnah karena aku. Berapa banyak orang Kristen yang memilih meninggalkan keluarganya, dicela habis-habisan, seumur hidup diasingkan oleh keluarganya demi Injil. Dan orang-orang seperti itu yang Tuhan Yesus bilang, kamu diberkati. Mana yang kita cari? Berkat Tuhan atau berkat manusia? Berkat Tuhan. Ayat selanjutnya. Matius 16 ayat 24 bilang begini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus 3 hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama apa? Menyangkal diri. Yang kedua memikul salib. Yang ketiga mengikut aku. Gak ada satupun yang enak Bapak Ibu Saudara. Setiap orang yang mengikut aku harus mempunyai gereja besar, mempunyai perpuluhan yang besar. Gak gitu kan Bapak Ibu Saudara. Setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal diri. Sangkal diri itu apa sih? Sudah bukan Geral lagi yang hidup dalam diri Geral, tapi Kristus yang hidup. Nggak main-main itu omongan seperti itu. Terus apa? Pikul salib. Itu enak nggak Bapak Ibu Saudara? Kita disuruh pikul kopi, anak-anak muda kan gitu. 1 hari nggak cukup, 1 hari harus ngopi gitu kan. Pikul kopimu setiap hari, enggak. Pikul salibmu setiap hari. Salib apa? Salib keluarga kita. Mungkin ada di sini yang keluarganya belum mengenal soal Kristus, itu salib kita. Mungkin ada di sini yang anaknya sudah jauh dari Tuhan, itu salib kita. Atau suaminya jauh dari Tuhan, itu salib kita, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan sudah bilang sama kita, kalau engkau mengikut aku, 3 hal ini akan terjadi dalam hidupmu. Dan banyak orang bilang gini, enggak, saya tolak dalam nama Yesus, saya tengking dalam nama Yesus ayat ini. Loh ini perkataannya Tuhan Yesus, enggak bisa ditengking.
Ini firman yang akan membuat kita dibebaskan. Lah kita dibebaskan melalui penderitaan. Boleh next? Penderitaan yang terbesar sebenarnya sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam Tuhan Yesus Kristus saat disalib, dia kehilangan kemuliaannya supaya kita semua dimuliakan dalam dia. Yang percaya katakan amin. Dia kehilangan kemuliaan supaya kita mendapatkan kemuliaan dalam dia. Kristus dipaku, disalib, diikat dalam salib agar kita bisa hidup bebas. Bebas yang bertanggung jawab, bukan bebas yang seenaknya. Kristus disalib, dia dipisahkan dari Allah supaya kita dipersatukan dengan Allah. Hari di mana Kristus disalib saya akan mention sedikit Bapak Ibu Saudara. Pertama kalinya dalam hidupnya Kristus tidak memanggil Bapa dengan sebutan Bapa itu di mana? Disalib. Dia manggil apa? Eli Eli lama sabatani, Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Hari itu bahkan Kristus sendiri tidak layak memanggil Bapanya Bapa. Karena apa? Dosa. Dosanya siapa? Dosanya dia, dosa kita. Itu pertama kali dalam hidupnya Kristus tidak menyebut Bapa sebagai Bapa, tapi Allah. Hubungannya turun jauh. Kalau pakai bahasa zaman sekarang, GPS-nya rusak. Dia sudah tahu biasanya Allah di mana. Dia tahu Bapa di mana, hidupnya penuh dengan doa. Tapi hari itu, dia nggak tahu Allah di mana. Dia nggak tahu Bapa di mana. Dia merasa bahwa dia ditinggalkan oleh Bapa. Itulah dosa. Kita dipisahkan dari Tuhan. Kristus menanggung itu supaya hari itu, hari di mana dia dipisahkan dengan Bapa, hari itu kita dipersatukan dengan Bapa. Buktinya apa? Hari itu kita memanggil Allah, bukan dengan sebutan Allah, tapi Bapa. Ada pertukaran yang hebat di atas kayu salib. Kristus memanggil Bapa dengan Allah supaya kita yang biasanya memanggil Allah. Perjanjian lama gak ada satupun yang memanggil Allah dengan sebutan Bapa, Bapak Ibu Saudara. Tapi setelah Kristus disalib, semua orang boleh memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Ada sebuah pertukaran manis di perjanjian baru dalam salib. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Kristus mengubah penderitaan terbesar. Bukan supaya kita terus menderita, tapi supaya kita terus diproses dalam penderitaan kita supaya makin serupa dengan Kristus. Next. Kita masuk ke poin ketiga. Cepat ya Bapak Ibu Saudara ya. Poin ketiga, kita diselamatkan untuk bersaksi. Next, ayat 19 berkata seperti ini. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya. Saya akan berhenti di ayat ini Bapak Ibu Saudara untuk membicarakan soal Bapak Ibu Saudara, percaya nggak kalau ada malaikat yang menjaga kita setiap hari, setiap detik? Percaya Bapak Ibu Saudara? Ada dasar ayatnya? Saya kasih tahu dasar ayatnya. Boleh next? Mazmur 34 ayat 7, Daud bilang seperti ini. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Takut akan dia dibuktikan dari iman kita menghasilkan perbuatan. Orang yang takut akan Tuhan, malaikat Tuhan akan berkemah di sekitarnya. Ibrani 1 ayat 14 juga berkata seperti ini. Bukankah mereka semua, malaikat, adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Kita yang diselamatkan sudah pasti ada malaikat di sekitar kita. Nah ini kok tiba-tiba bicarain malaikat. Saya mau kasih sebuah berita fenomenal tahun 1991 ya. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di internet. Saya akan bacakan kesimpulannya saja. Saya akan bacakan ringkasannya saja. Ada seorang penginjil namanya John Paton. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah dengar ini. John Paton ini penginjil yang ada di Kepulauan Vanuatu. Kepulauan Vanuatu itu Oseania Bapak Ibu Saudara. Dia menginjil dan suatu malam Bapak Ibu Saudara, penduduk asli, suku-suku setempat yang bermusuhan dengan dia mulai datang ke pos misinya dan bawa obor dan sebagainya untuk mau bakar pos misinya. Oke? Lalu Paton dan istrinya, dia berkata seperti ini, saya dan istri saya akhirnya memilih untuk berdoa di malam yang penuh teror tersebut. Agar Tuhan menyelamatkan saya dan keluarga saya. Kesaksian selanjutnya dia bilang seperti ini, ketika fajar tiba, saya takjub karena tidak ada orang di sekitar pos misi saya. Singkat cerita, setahun kemudian kepala suku tersebut bertobat, memilih Kristus. Lalu dia tanya sama kepala suku ini, dia ingat sama kepala suku ini, apa yang telah terjadi sehingga kamu akhirnya memilih Kristus? Kepala suku ini bilang sama dia, saya memilih Kristus karena saya selalu memikirkan kejadian 1 tahun lalu. 1 tahun lalu di mana? Di depan rumahmu. Loh memang apa yang terjadi di depan rumahku?
kepala suku ini bertanya dengan sangat heran, dia bertanya seperti ini. Siapa semua orang yang ada di depan rumahmu? Lalu si Peten tanya, memang ada siapa? Kepala suku ini menjawab seperti ini. Kami datang ratusan orang. Namun yang di depan pos misi atau rumahmu ada ribuan orang berpakaian berkilau dengan pedang terhunus yang siap untuk mengangkatnya. Terdengar seperti cerita yang halu, Ibu Saudara. Alkitab pernah mencatat kisah yang serupa dengan ini. Kita harus uji segalanya dengan Alkitab. Boleh next? Di Perjanjian Lama ada sebuah cerita seperti ini. Nabi Elisa. Ketika pelayan abdi Allah, yaitu pelayannya Elisa, bangun pagi-pagi, pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta dari sekeliling kota itu. Lalu berkata bujangnya itu kepadanya, celaka Tuanku, apa yang akan kita perbuat? Jawab Elia, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya melihat. Yang kuning kita baca sama-sama, 2, 3. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Cocok ya ceritanya ya sama Alkitab ya. Jadi kita bisa percaya sama cerita tersebut. Namun yang jadi pertanyaan, Bapak Ibu Saudara percaya nggak kalau ada malaikat di sekitar kita? Dan Bapak Ibu Saudara percaya nggak bahwa bukan hanya 1-2 orang malaikat yang ada di sekitar kita? Ribuan kereta perang siap untuk menjaga kita. Pertanyaannya, kenapa kok banyak orang Kristen mati sia-sia? Kita kan selalu mikir kayak gitu kan? Tiba-tiba dibunuh. Para rasul 12-12-nya kecuali Yohanes semuanya mati mengenaskan. Malaikat-malaikat itu kemana? Itu kedaulatan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kematian dan kehidupan kita bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk kita dimuat di dalam koran, tapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kematian mereka untuk kemuliaan Tuhan. Sampai sekarang mereka diingat sebagai rasul-rasul yang berani untuk berkorban demi Kristus. Makanya ada sebuah kalimat yang mengatakan darah martir adalah bibit gereja. Mereka mati supaya gereja tetap bertumbuh. Next. Kita akan lihat poin selanjutnya. Poin selanjutnya, mereka sudah dibebaskan nih sama malaikat. Oke? Perintahnya apa? Perintah malaikat, pergilah, berdirilah di bait Allah, beritakanlah setiap firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu, menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel. Ini namanya Sanhedrin, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan beritahukan, ayat 22 akan saya berhenti sedikit, Bapak Ibu Saudara. Saya tadi pagi nggak berhenti, terus hari ini saya berhenti. Ibu Saudara, rasul-rasul di sini bukan cuma Petrus dan Yohanes ya. Ini 12 rasul semuanya ditangkap sama terima kasih, sama imam besar dan mazhab Saduki ini. Nah, sekarang pertanyaannya gini Bapak Ibu Saudara. 12 orang ditangkap di penjara. Tapi kita lihat ayatnya, ayat 23. Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Penjaranya terkunci rapi, terkunci loh, bukan terbuka. Jadi malaikat ini membebaskan, tak dikunci lagi sama malaikat. Saya nggak tahu gimana ceritanya. Entah mereka ditembusin lewat pintu belakang, saya nggak tahu. Saya akan berikan kamu sebuah kekuatan untuk menembus segala macam tembok, itu saya nggak tahu. Cuma Alkitab mencatat, Lukas ini dokter, dia mencatat segala sesuatu detail. Mereka dibawa keluar, penjaranya tetap terkunci rapat. Dan ditambahi lagi, para pengawal masih berjaga di depannya. Lo gak malu-maluin ini Bapak Ibu Saudara. 12 orang hilang loh. Dan pengawal tuh tengah-tengok, tahu ya bahasa Perancis tengah-tengok. Kayak kebo ketulup loh. Tewat, loh kok hilang gitu kan? Loh kok iso hilang? Tapi apa perintah malaikat Bapak Ibu Saudara? Lihat perintahnya. Berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka ditangkap di mana? Di mana? Di bait Allah. Mereka ditangkap paginya itu di bait Allah. Malaikat membebaskan mereka. Kaburo yang jauh. Enggak kayak gitu. Disuruh ngapain? Balik ke tempatmu tadi kamu ditangkap, beritakan firman yang sama. Lah yuk ditangkap lagi. Betul gak Bapak Saudara?
Inilah perintah aneh sih. Setuju ya sama saya ya? Loh, mereka lah di penjara karena memberitakan firman di bait Allah. Dimasukkan penjara, dikeluarin sama malaikat dengan mujizat gitu ya. Kabur. Enggak Bapak Ibu Saudara. Pergilah ke bait Allah, beritakanlah firman di situ, balik lagi di situ. Ada kemungkinan di penjara enggak Bapak Ibu Saudara? Gede kemungkinan buat di penjara. Tapi itulah kekristenan Bapak Ibu Saudara. Kita harus lebih taat kepada perintah Tuhan daripada perintah manusia. Itulah pesan yang mau saya bagikan hari ini di poin B saya untuk poin ketiga ini. Bahwa Bapak Ibu Saudara, kita dilepaskan dari setiap masalah kita bukan supaya kita hidup nyaman, tapi supaya kita memberitakan firman. Supaya kita bersaksi di tempat tadi kita ditangkap. Gitu. Ditangkap di mana kita jatuh tadi. Saya tadi pagi sudah sharingkan soal ini. Gereja ini sudah berapa kali dipersekusi? 3-4 kali dipersekusi. Sempat ada omongan mau pindah. Tapi kita tetap di sini. Sama nggak sama ayat ini? Ada kemungkinan kita dipersekusi lagi nggak Bapak Ibu Saudara? Ada. Tapi kenapa kita tetap balik di sini? Ada iman. Iman dari Bapak Gembala, iman dari Ibu Gembala, iman dari semua jemaat, para majelis, ketua komisi dan sebagainya. Iman bahwa gereja ini tetap harus berdiri di sini karena gereja ini adalah saksi untuk orang-orang sekitar kita. Itu yang jadi inti dari kenapa malaikat-malaikat ini suruh mereka untuk kembali ke tempat mereka. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita disuruh seperti ini, coba kita pakai sandalnya rasul-rasul ini. Kita mau balik gak sih? Sing genah ya Tuhan. Mau sok balik lagi lah di penjara lagi. Esok-esok kita dibunuh ini. Tapi lihat ayat 21. Mereka apa? Mentaati. Gak ada pertanyaan. Ketaatan tidak perlu diperdebatkan. Kalau Alkitab bilang iya, ya udah iya. Kalau Alkitab bilang enggak, ya udah enggak. Seringkali kita mendebat Alkitab. Kayak tadi Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah orang yang dianiaya karena Kristus. Berbahagialah orang yang dianiaya karena aku. Itu puji Tuhan di sini nggak ada. Tapi kalau saya khotbah itu di tempat lain mungkin ada yang loh, tafsirannya salah itu loh. Saya nggak nafsir apa-apa, saya cuma baca Alkitab toh. Kadang kita itu kesel sama hamba-hamba Tuhan kalau ngomongin sesuatu yang seberat ini atau sekeras ini. Padahal kita berkata seperti itu. Hatekar berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan ya, sebuah komentar yang sangat memberkati saya. Dia bilang seperti ini. Cobalah mengenakan sandal para rasul sejenak. Gerbang penjara berderit terbuka di tangan malaikat. Mereka keluar dengan bebas sambil berkata, ya, kita bebas dari penjara. Lalu malaikat itu memberitakan instruksi yang membuat mereka akan kembali mengarah ke penganiayaan lebih lanjut dan lebih jauh. Tapi para rasul tidak takut. Alasannya mereka tidak takut kenapa? Karena mereka kuat? Tidak. Ingat, alasan mereka semua tiba-tiba berubah seperti ini? Kisah para Rasul 2. Pentakosta. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua katalisatornya itu dimulai dari kisah para Rasul 2. Saat mereka bukan berbahasa ya, tapi saat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka gak takut lagi memberitakan Injil. Yang masih takut memberitakan Injil, pertanyakan, apakah Roh Kudus masih berdiam dalam diri kita? Termasuk untuk saya sendiri. Karena saya kadang-kadang takut. Saya kadang-kadang ditanya agamanya apa aja, rodok bingung kok jawab. Kita kan kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Kemarin ada kesaksian di Youth Rudolf. Dia yang malah diberkati sama penumpangnya. Karena tiba-tiba ada yang kesaksian. Tiba-tiba dia duduk ini, saya Nasrani loh Mas loh, kok ngaku wong Gigi. Di saat semua orang lain tidak mengaku kok ngaku. Akhirnya baru Rudolf ngaku. Ya saya juga Nasrani Pak gitu. Kapan terakhir kali kita mengakui bahwa kita adalah orang yang menyembah Yesus Kristus? Gak usah ngakui deh, pakai kalung salib aja loh. Berani nggak? Atau pakai tulisan haleluya besar gitu di mall. Tutup jaket apa? Gitu. Akuilah Tuhan dalam setiap jalanmu. Maka dia akan meluruskan setiap jalan kita. Amsal kan bilang gitu. Boleh next? Bapak Ibu Saudara, ada ironi yang bagus sekali. Ini adalah respon Tuhan. Saya akan jelaskan cepat. Imam-imam besar takut kekuasaannya hilang. Oke? Respon Tuhan terhadap ideologi imam besar, ideologi legalisme ini adalah Tuhan memerintahkan mereka untuk kembali ke bait Allah dan menginjil lagi.
Ini respon yang bagus untuk orang-orang yang merasa bahwa melayani Tuhan sudah cukup untuk membuat mereka selamat. Melakukan perbuatan baik sudah cukup untuk membuat mereka selamat. Para rasul membuktikan bahwa mereka mengasihi Tuhan daripada nyawa mereka sendiri. Mereka datang ke bait Allah, mereka belak-belakan ngomong-ngomong. Nanti minggu depan Bapak Gembala akan bicarain, mereka nanti disidang. Disidang sama imam besar langsung di persidangan Sanhedrin yang besar. Tapi mereka akan bilang, kami lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan untuk orang-orang Saduki, mereka gak percaya malaikat Bapak Ibu Saudara. Tapi yang membebaskan para rasul siapa? Malaikat. Ditaruh depan muka mereka. Gitu. Gak percaya malaikat, malaikat sih bebas. Itu respon Tuhan terhadap setiap ideologi kita. Makanya ideologi yang benar adalah Injil. Itu adalah cara paling tepat untuk mengenal Tuhan. Bukan dengan legalisme atau liberalisme. Next. Terakhir Bapak Ibu Saudara. Saat mereka ada di bait Allah, apa yang mereka beritakan? Boleh kita lihat ayatnya, boleh next. Sama-sama kita baca ya. 2, 3. Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Firman hidup kepada orang banyak. Sama-sama katakan firman hidup. Firman hidup. Bapak Ibu Saudara, percaya nggak kalau Alkitab, setiap firman yang tertulis di dalam Alkitab kita adalah firman hidup? Berarti bisa nggak kita hidup di dunia tanpa membaca firman? Seseorang yang hidup di dunia satu hari aja ya, tanpa baca Alkitab, sebenarnya dia hidup atau enggak Bapak Ibu Saudara? Rohnya mati. Bapak Ibu Saudara bisa nggak seharian nggak makan, nggak minum? Bisa? Ada puasa 3 hari Esther. Itu anak STT pernah ngelakuin itu. Pasti setiap anak orang STT pernah ngelakuin itu. Kami itu hari kedua udah kayak mayat loh. Lihat orang udah 3 semua. Loh kamu kok 3? Gitu. Loh kamu 5 gitu. Sudah mulai pusing hari kedua. Hari ketiga udah full di kamar. Ngelemprek wes. Kayak soal apa-apa. Gitu. Coba Bapak Saudara, apa sih yang mau saya beritakan di akhir ini? Boleh next? Kenapa firman hidup? Boleh next lagi? Nah, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bapak bisa percaya sama ayat ini? Yang percaya katakan amin. Kalau kita percaya bahwa Kristus adalah roti hidup, bukankah kita harus makan dia setiap hari? Supaya kita bisa hidup. Betul gak Bapak Saudara? Dia adalah roti hidup. Makanya kalau Bapak Saudara, sekalian saya promo IG ya. Bapak Saudara di IG kita, setiap Selasa atau setiap Kamis itu ada daily bread namanya. Itu cuma ayat Alkitab, bukan cuma, itu adalah ayat Alkitab yang divisualisasikan. Jadi desain. Konten kita namanya daily bread. Roti harian. Roti harian buat apa Bapak Ibu Saudara? Buat kita hidup. Tapi jangan nungguin IG kita, wes nggak update, saya nggak makan roti hari ini. Ya jangan gitu Bapak Ibu Saudara. Punya Alkitab semua di sini yang nggak punya Alkitab boleh angkat tangan? Nanti dikasih sama Bapak Gembala. Gak ada. Oke. Semuanya punya Alkitab, amin? Oke. Jangan dijadiin bantal Bapak Ibu Saudara, dibaca. Terus kalau Roh Kudus sudah bilang waktu kita buka HP, rodok kosong toh, Ralt. Bukan Alkitabmu po. Diam. Stop berpikir seperti itu gitu. Jangan gitu Bapak Ibu Saudara. Jangan ditolak ajakan-ajakan seperti itu. Baca aja Alkitabnya. Engkau akan pasti hidup. Lihat, Yohanes 6, 1 Yohanes 5 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Gimana cara kita memiliki Kristus? Percaya sama Kristus, percaya lewat apa Bapak Ibu Saudara? Lewat firman. Kristus tidak lagi jalan-jalan di bumi seperti dahulu. Tapi kita bisa melihatnya lewat firman. Makanya ada sebuah kata-kata terkenal yang bilang begini, kalau engkau tidak mendengar Tuhan berbicara kepadamu, maka bacalah Tuhan. Dibaca lewat apa? Alkitab. Kalau engkau percaya bahwa firman Allah itu firman yang menghidupkan, maka engkau akan bilang seperti ini, oh hari ini aku harus baca firman supaya hari ini aku hidup. Karena banyak orang sekarang gak bisa satu hari aku gak scroll IG, gak bisa aku satu hari gak scroll TikTok. Tanganku ini gatel kalau gak status WA satu hari ini. Lihat status WA aku kosong itu loh, tanganku gatel.
Halo orang Kristen, orang-orang yang percaya Kristus, satu hari aku nggak baca satu ayat, aku nggak hidup. Itu harusnya motonya. Kok nggak baca satu ayat ya hari ini ya? Tak baca satu ayat wes. Meskipun baca ayatnya cuma, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Itu firman. Loh, setuju katakan amin? Loh, dengan kita baca itu aja kita akhirnya ngerti. Iya ya, Tuhan yang mengasihiku, yang disalib buat aku itu pencipta langit dan bumi loh. Tapi mau turun buat aku. Setiap firman itu kalau kita baca dengan Roh Kudus dalam diri kita akan mengerti remanya loh. Kalau nggak ngerti ya berarti bukan waktunya. Baca aja kayak makan soto. Dimakan blung kenyang toh. Kita baca Alkitab juga gitu. Nggak ngerti, lewati. Tapi jangan dilewati bacanya. Dibaca aja. Tapi nggak usah direnungkan. Belum waktunya Tuhan berarti. Saya kalau baca kitab Wahyu sampai sekarang cuma baca tok Bapak Ibu Saudara, lewat tok. Selesai. Nggak pernah saya renungkan. Ngapain saya ngerenungkan kuda api dan sebagainya, nanti datang kok. Ngapain saya ngerenungin 4 mata, sudah nanti aja, nanti dulu. Nanti kalau Bapak Gembala tiba-tiba khotbah soal Wahyu, saya bakal dengerin, saya catat. Tapi untuk saya renungkan sendiri nggak kuat otak saya. Tapi saya baca nggak baca. Jangan dihindari Bapak Ibu Saudara. Firman itu. Karena itu yang menghidupkan kita. Boleh kembali ke slide selanjutnya. Kenapa firman? Setelah Paulus mengerti bahwa firman itu adalah yang menghidupkan dia. Dia berkata seperti ini. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Dia tidak bermegah dengan pelayanannya, dengan misinya, dengan berapa banyak jiwa yang dia selamatkan. Dia bermegah dalam apa? Salib Kristus. Dia bermegah karena Kristus sudah mati buat dia. Dan karena itu dia ditebus, hidupnya sudah baru. Dia bermegah dalam itu bukan dengan segala macam kekayaannya. Saat orang menemukan Kristus dalam Alkitab, dia akan sadar. Satu-satunya hal yang bisa aku pegang dan bisa aku pamerkan dalam hidup ini cuma satu. Yesus Kristus. Cuma salib Kristus yang bisa kita pamerkan kepada dunia. Dan salib Kristus itu isinya adalah soal kasih Tuhan. Boleh next 2 kali? Next. Ya, kita sudah masuk ke refleksi. Sudah di akhir Bapak Ibu Saudara. Ada 3 pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada kita semua di sini termasuk saya. Percayakah percaya kita bahwa Injil adalah firman Allah yang hidup? Amin. Saat kita percaya bahwa firman Allah yang hidup itu adalah Injil, seharusnya kita membaca firman itu setiap hari supaya kita hidup. Saya ngomongin ini bukan untuk kebutuhan saya. Saya ngomongin ini keuntungan saudara. Bapak Ibu Saudara baca, saya tetap baca. Siapa yang rugi? Bapak Ibu Saudara. Misalnya saya ngomongin ini terus Bapak Ibu Saudara pulang gak baca Alkitab. Ada kerugian dari saya? Saya gak rugi apa-apa loh Bapak Ibu Saudara. Wong saya tetap baca Alkitab kok. Atau kalau saya gak baca Alkitab, itu tanggungannya dari Bapak Ibu Saudara. Oh kalau Rudolf gak baca Alkitab, saya gak hidup gitu. Enggak Bapak Ibu Saudara. Keuntungan untuk baca Alkitab tetap hidup, itu keuntungannya buat siapa? Anda sendiri. Setiap pribadi masing-masing. Saya cuma mengabarkan firman. Dan saya percaya firman ini akan menghidupkan setiap orang. Kedua, refleksi kedua. Apakah kita sudah membagi hidup kita kepada orang lain? Membagi firman hidup ini kepada orang lain. Supaya orang lain bisa hidup juga. Kita percaya bahwa firman Allah ini firman Allah yang hidup. Tapi kita simpan buat diri kita sendiri. Saat ada orang tanya, kamu kok percaya Kristus? Mbowes mas, ini tak kasih nomor Bapak Gembala, saya nanti sampai chat sendiri. Padahal kita bisa kesaksian. Siapa di sini yang gak punya kesaksian blas dalam hidupnya, boleh angkat tangan? Loh, punya kesaksian semua sebenarnya. Tapi rada takut menceritakannya. Ceritakan aja, Bapak Ibu. Kesaksian bahwa Kristus benar-benar sangat hebat, sangat baik buat kita. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan terakhir. Kalau udah kapan ini kita mulai ingat-ingat ya. Kapan terakhir kali kita bersaksi soal Kristus? Lewat apapun deh. Lewat pekerjaan kita. Lewat bisnis kita. Lewat hidup kita. Lewat pelayanan kita. Kapan terakhir kali kita bersaksi soal Kristus? Saya nggak akan minta satu-satu untuk bilang, oh 2 tahun lalu, 1 tahun lalu. Biarkan ini jadi refleksi buat kita. Kalau sudah lama, sampai kita nggak ingat kapan ya terakhir kali, berarti udah terlalu lama itu. Bolehkah kita bersaksi untuk Kristus dalam waktu dekat ini, Bapak Ibu Saudara? Lewat apapun. Lewat hidup kita. Itu yang paling penting. Lewat bagaimana kita hidup. Bukan di depan ya, aku mau baca Alkitab. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tapi lewat hidup kita. Nggak mau terima suap. Gak mau markup harga, gak mau nota kosong. Itu cara menyampaikan Kristus dalam hidup kita. Gak mau terlibat dalam
kumpulan orang fasik di tengah-tengah perusahaan. Banyak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kamu kalau nggak korup nggak bertahan di perusahaan ini. Enggak, saya tetap nggak mau korup. Dipecat, ya sudah. Seberani itukah kita dalam hidup kalau engkau belum seberani itu Bapak Ibu Saudara? Pertanyakan tadi. Kalau engkau belum berani, berarti belum ada Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus selalu membuat kita untuk berani menyampaikan Injil. Ya terlalu keras, mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Saya harus bicarakan itu. Next, terakhir. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama, kita baca ayat ini sama-sama Bapak Ibu Saudara. Main musik, well singer boleh maju ke depan. Kita akan baca ayat ini dengan iman Bapak Ibu Saudara. Supaya kita sadar sebenarnya firman yang hidup itu apa. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sekali lagi sama-sama dengan penuh iman dan dengan keras. 2, 3, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus bilang dengan sangat tegas, roh yang memberi hidup. Perkataanku adalah roh yang akan menghidupkan. Dan Tuhan Yesus mengatakan dengan keras, ini bukan Paulus, bukan Petrus yang ngomong, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Daging sama sekali gak berguna. Yang percaya bahwa daging sama sekali tidak berguna, katakan amin. Kau harus percaya bahwa daging sama sekali tidak berguna. Yang berguna adalah apa? Perkataan Kristus, Alkitab. Baca baik-baik, renungkan. Mari kita tundukkan kepala kita, akhiri khotbah.